bagaimana kita akan mengentaskan kemiskinan? Ketika tata kelola negaranya, keuangannya, ini tidak profesional, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Adalah tadi kita bikin sebuah kebijakan yang betul-betul pro kepada rakyat. Postur APBD ini tadi jangan dinikmati oleh dalam tanda petik hanya segelintir orang. Salah satu di antaranya yang paling dominan, analisa saya tadi, akibat penyakit korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan diskusi dengan salah satu calon wali kota Tasikmalaya dari Partai Keadilan Sejahtera. Dia lama aktif di partai politik dan dia beberapa periode menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tasikmalaya terpilih. Beliau adalah Kang Haji Dede Muharam. Kang Dede, kumaha sehat? Alhamdulillah, semulihna Pak Muhajir. Di PKS sendiri calonnya cuma Kang Dede aja atau banyak? Bahwa PKS sampai hari ini belum menentukan siapa calon wali kota, karena di PKS punya mekanisme tentang pencalonan. Biasanya mekanismenya seperti apa? Ada pendaftaran kah? Tetapi kami hari ini sebagai pejabat publik diberikan perintah oleh partai politik PKS dalam hal ini, yaitu untuk melakukan aktualisasi diri, sosialisasi diri, karena fraksi merupakan etalase partai. Oke, kemungkinan dengan kursi berapa PKS itu? 4 kursi. 4 kursi. Oh. Kemungkinan nyalon wali kota atau wakil? Sampai karena hari kan ini PKS tidak bisa sendiri tentunya dengan 4 kursi itu. Ya, sampai hari ini saya pribadi belum berbicara tentang calon wali kota ataupun wakil wali kota, karena calon wali kota atau pemilihan pilkada 2004 itu sangat ditentukan oleh hasil kursi 2024 di bulan Februari. Oh iya, targetnya sendiri gimana? Kalau banyak kursinya kan peluang untuk mencalonkan sendiri juga sangat besar. Ya. Kalau memenuhi 20% ya. Ya, itu kan nanti tergantung konstelasi politik 2024. Ya tentu setiap partai politik punya sebuah keinginan, apalagi ketika kursinya memenuhi parlemen atau batas ambang bentuk pilkada tadi. Oh iya, batas untuk mencalonkan. Untuk pencalonan tadi. Tentu setiap partai politik ya punya keinginan bahwa kadernya mesti maju di pilkada itu. Di pilkada itu. Oke, di PKS sendiri ada berapa kader sekarang yang kedengarannya ini mau mencalonkan juga gitu? Ya samalah dengan Kang Dede gitu, sosialisasi ke masyarakat atau gimana? Iya, sampai hari ini di PKS belum muncul nama. Belum ya? Belum, tetapi PKS selalu objektif untuk menentukan siapa nanti, apakah dari internal ataupun eksternal, karena PKS partai yang selalu logis dan rasional. Salah satu di antaranya nanti akan juga ditentukan oleh popularitas dan elektabilitas. Oke, sangat ditentukan oleh popularitas ya. Elektabilitas. Tentu kalau nggak populer kan susah juga dongkrak. Ya buat apa dipaksakan juga? Ya, nggak capek-capek. Gitu. Atau sudah populer, elektabilitasnya tetap rendah kan? Itu kan ini juga tetap aja harus ya realistis kan? Karena targetnya tetap kalau politik ya kemenangan. Iya, kemenangan tadi. Karir tertinggi politisi tingkat kota adalah wali kota. Karir tertinggi politisi tingkat provinsi gubernur. Ya. Karir tertinggi politisi tingkat nasional ya presiden. Ya. Sehingga siapapun juga tadi
politisi dari partai manapun juga jelas itu karir tertingginya adalah wali kota. Maksudnya ya naon jadi politisi harimung jadi wali kota mah. Iya. Sepakat. Ya kalau politisi ya karir tertingginya jadi eksekutif. Ya, betul. Karena saya kurang lebih sekitar 13 tahun. Bahwa perubahan itu sangat bisa dilakukan ketika politisi menjadi eksekutif. Baik. Bagaimana pandangan Kang Dede tentang pemerintahan yang hari ini akan berakhir? Tentu wali kotanya juga akan berakhir di tahun ini, di bulan November. Apakah visi dan misinya sudah tercapai atau belum? Ya, secara objektif karena kita pun bagian dari pemerintahan, kita melihat bahwa visi misi wali kota hari ini kita harus akui capaian-capaian yang dicapai cukup banyak. Tentu juga maksudnya yang dibangun banyak, yang dikerjakan banyak. Kemiskinan kan dari 17% kalau tidak salah, hari ini kan 12,9%. Artinya kita secara objektif itu ada penurunan dari sisi angka kemiskinan. Oke, itu di misi pemerintahan sekarang itu kan kemiskinan itu menjadi target, gitu. Targetnya ya cukup signifikan. Hari ini tingkat kemiskinan di kota itu di angka 12,97%. Dan itu sangat tinggi sekali. Kota Tasik masih masuk ke dalam kategori kota termiskin di Jawa Barat. Kondisi awalnya itu 14,8 kan? Ya. Tahun 2017. 17 betul. Sementara di tahun 2022 ini pemerintahan terakhir yang tahun kelima itu ditargetkan 9,8%. Sekarang masih 12%. Gimana? Tentu target 2016 tadi 2022 9,7%. Ya kondisi akhir 5 tahun pemerintahan itu dari 14%. Ya, harusnya di akhir tahun ini nih 2022 jumlah kemiskinan itu 9,8. Sepakat. Kita pun harus objektif. Kenapa tidak tercapai? Karena kondisi yang memang kemarin kita sadari dan kita akui dengan munculnya sebuah musibah, yaitu pandemi. Ya karena hasil hitungan kami dari Komisi 4 memang kemarin cukup luar biasa peningkatan kemiskinan dampak dari pandemi COVID-19. Sehingga target 9, sekian persen itu tidak tercapai karena salah satu faktor penyebabnya adalah musibah pandemi. Oke, tapi kalau lihat statistik sebenarnya memang angkanya begitu turunnya tuh nggak ngegejret gitu ya. Padahal ini misi utama. Betul. Salah satu variabelnya kan itu adalah jumlah pengangguran. Hari ini angka pengangguran kita cukup luar biasa sekali. 7,9, hampir 8%. Betul. Angka pengangguran di Kota Tasik. Betul. Kita secara objektif melihat memang ini karena dampak dari pandemi COVID. Kemarin yang dirumahkan itu ketika pandemi COVID hampir 3.000 karyawan. Ini kan angka cukup signifikan. Itu yang terdata. Perusahaan-perusahaan. Jadi Akang meyakini kalau sekarang itu ya target yang menjadi misi pemerintah pengentasan kemiskinan. Kenapa gagal di tahun ini? Karena COVID di tahun 2020 sama 2021. Sepakat. Oke. Faktor lain ada nggak? Itu yang paling dominan. Tentu juga ada faktor-faktor lain. Salah satu di antaranya adalah tentang postur APBD itu sendiri. Artinya keberpihakannya tadi.
nggak ada keberpihakan. Artinya Jelas. ini perlu ditingkatkan. Kita membaca bahwa porsi APBD infrastruktur kan itu lebih banyak. Oke. Jadi porsi pembangunan infrastruktur lebih banyak ketimbang dalam konteks Pengentasan kemiskinan. Kalau yang lain kan Pemkot nih punya program kan untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya adalah program Wirausaha Baru. Menurut Akang berhasil nggak? Secara objektif saya melihat bahwa WUB itu tidak memuaskan. Itu kan targetnya tinggi sekali setiap tahun. 5.000 per 5 tahun. Iya. Artinya 1.000 per 1.000 per tahun. 1.000 wirausaha baru. Tadi. Tetapi faktanya hasil evaluasi kita capaiannya itu indikatornya sederhana tadi. Dari penyerapan anggaran yang disediakan bagi WUB. Mengapa Akang punya pikiran kalau WUB itu gagal? Kenapa? Sederhana. Dari anggaran yang disiapkan oleh pemerintah 5 miliar untuk 1.000 WUB itu ternyata serapannya cuma 30%. Jadi dari 1.000 itu kan 300 gitu. Iya. Yang ikut. Artinya yang menindaklanjuti, yang meneruskan tadi dari hasil pelatihan. Oh, ada yang dilatih terus berlanjut. Iya. Ada yang dilatih tidak berlanjut. Betul. Tadi. Tidak berlanjut, kenapa? Ya tentu berbagai faktor ya penyebabnya. Di antaranya? Salah satunya tadi memang ini ada sebuah kesalahan menurut hemat saya. Tadi yaitu pinjaman itu disimpan di Bank Al-Madinah yang mereka punya sebuah mekanisme aturan di bawah OJK. Jadi yang blacklist, BI checking artinya kan tidak. Usaha anggarwe itu bisa. Tidak bisa kan tadi. Masalahnya itu. Salah satunya. Oke, saya dengar itu berapa berarti untuk 5.000 orang? Jadi Dana untuk 1.000 bisa... orang itu sekitar 10 miliar. Jadi 10 juta per orang. 5 juta untuk pinjaman, 1 juta untuk menutupi dari pemerintah tadi jasa ke Al-Madinah, sehingga peminjam itu dia pinjam 5 juta, dia tidak membayar dengan jasanya karena jasa sudah dihandle oleh APBD. Jadi si yang dilatih wirausaha itu berhak menerima pinjaman sebesar 5 juta dan tidak usah membayar bunga. Jenis nabungku karena bunganya dibayar oleh APBD. Gitu. 4 juta itu untuk pelatihan. 4 jutanya pelatihan. Oh, tidak berbentuk barang ataupun apa enggak? Tidak, pelatihan. Dalam bentuk pelatihan yang diadakan oleh dinas. Oke. Hanya 30% suksesnya. Kalau klaim di ini kan berhasil tiap tahun juga. Nanti bukti data aja. Kita cek ke Al-Madinah seperti apa. Oh, Akang ukurnya berdasarkan serapan. Salah satunya tadi. Serapan uang ke Al-Madinah. Al-Madinah tadi. Gitu. Hanya 30%. Berarti ya pantas saja. Kalau menurut saya ya salah satu program utama juga udah gagal. Tidak tercapai lah. Ya, tidak tercapai. Ngomong-ngomong tadi, saya heran juga. Al-Madinah tuh mirip Pemkot kan? Iya. Kenapa Pemkot mengeluarkan uang untuk bayar bunga ke Al-Madinah? Artinya hibah itu diperbolehkan. Hibah. Ya maksudnya kan berarti kan berapa miliar Kang? Iya, 1 miliar. 1 miliar. Untuk 1.000 orang. Setiap tahun bayar Al-Madinah untuk itu. Kenapa nggak begini saja? Al-Madinah kan BUMD milik Pemkot. Sepakat. Pemkot ngasih duit aja ke Al-Madinah untuk modal ya. Atau apa istilahnya? Penyertaan modal. Lalu Pemkot simpan uang 5 miliar, bilang ke Al-Madinah, "Hei Al-Madinah, ini rakyat aku mau pinjam fasilitasi, nggak usah dipersulit apapun." Iya, idealnya seperti itu.
tetapi regulasi tidak memungkinkan. Kenapa? Karena Al-Madinah tadi sebagai lembaga keuangan yang profesional yang di bawah OJK. Jadi orang miskin ini susah sekali ya? Tidak susah sebenarnya. Itu Ya, kan sudah maksudnya- dibantu. Udah maksudnya dibantu gini. oleh APBD pinjaman tanpa jasa. Itu sudah luar biasa bagernya pemerintah. Oke. Iya, pemerintahnya bager gitu ya. Tapi kalau menurut aku masa sih uang tiap semiliar tiap tahun hanya untuk bayar bunga gitu kan. Penyertaan modal saja kasih benefit gitu dalam bentuk penyertaan modal. Soal itu Tidak. sudah berjalan. Itu sudah berjalan. Iya. Ini salah satu contoh strategi. Kalau Akang nih jadi wali kota, strategi apa yang akan dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan? Target 5 tahun memimpin misalkan berapa persen kemiskinan? Iya, tentu idealnya kan di posisi sekitar 6-7% ya. Tentu ini pekerjaan yang luar biasa sebenarnya tadi. Target strateginya mau kayak gimana nanti? Ya, kita kan harus melakukan tadi pemetaan. Apa yang dikatakan miskin itu? Pertama, kita harus punya data, yaitu kemiskinan absolut. Yaitu orang miskin Yang sudah takdir. yang sudah miskin. takdirnya ketika dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bagaimanapun juga dia sudah tidak bisa diberdayakan. Sepuh ya. Sepuh, jompo, kemudian yang handicap dan sebagainya tadi. Ya. Nah, itu kan penyikapannya harus jelas kan. Kemudian yang kedua, kemiskinan kultural, mentalitas. Kalau yang tadi yang apa namanya? Absolut itu mungkin kita butuh bantalan sosial. Dia harus dibayar oleh negara. Ditanggung negara. Tanggung negara itu. tadi. Berapa persen itu sekarang? Ya, kita belum bisa menentukan berapa jumlahnya gitu kan tadi. Nanti kita akan gali tadi. Ya, karena itu sangat menentukan ketika kita tidak punya data tentang kemiskinan absolut tadi yang objektif tadi. Sehingga kebijakan pemerintah itu ketika mau membantu ini kan tepat sasaran. Ya betul lansia, jompo, yang disabilitas itu mah harus ditanggung negara. Tadi. Penghasilannya, makannya, semuanya, kehidupan dia harus ditanggung. Harus tanggung negara. Sekarang ada? Ya ada. Di antaranya kan hari ini dari pusat pun ada. Oh, program PKH. Ya, PKH tadi. Yang kedua yaitu tadi kemiskinan kultural. Mentalitas kita. Itu juga cukup luar biasa ini kontribusinya terhadap kemiskinan ini. Itu artinya mentalitas budaya pengadulan tadi. Hoyongna teh nampan. Ini kan harus dirubah. Mau gawe. Iya. Hayang duit gampang lah. Nah itu. Ini kan kewajiban negara untuk merubah mentalitas itu, budaya itu. Ya. Yang paling utama adalah tadi merubah mindset. Cara berpikir dia. Cara berpikir tadi. Karena negara sehebat apapun juga, ketika kultur ini tidak dirubah. Emang Akang melihat di kota ini masyarakat ada yang kayak gitu? Iya, Akang panginten sok ningali panginten tadi. Pengadulan gitu. Itu realitanya kan seperti itu. Ya semuanya juga pengen bekerja, pengen punya penghasilan. Hanya saja tidak ada ruangnya. Artinya bahwa kita sepakat peluang juga harus disiapkan oleh kita. Tetapi sebesar apapun peluang, ketika mentalitasnya itu tidak ada, semangat kita tidak ada, peluang itu akan hilang saja. Karena fakta dan realita di lapangan membuktikan kemiskinan diakibatkan kultur itu cukup luar biasa tadi. Yang nangkring, enjing kan tadi. Ini kan harus dibangun mentalitasnya. Apalagi mental gini kan. Caranya gimana Kang?
Ya ini perlu ada sebuah treatment, ya upaya-upaya kita untuk menyadarkan dengan pelatihan-pelatihan tadi. Ya apalagi tadi agama kan mengajarkan kepada kita, man amsa kalan mina amali yadahi maghfurullah. Barang siapa seseorang yang waktu asarnya itu, ya, dia lelah karena dari pagi sampai sore mencari maisah, nafkah, maka Allah menurunkan ampunan. Artinya ini mentalitas kan tadi. Bahkan Rasul mengatakan barang siapa orang yang hidupnya begini, maka nanti pada hari kiamat wajahnya itu akan habis tinggal tulang. Begitu banyak tadi konsep-konsep ilahiyah ya untuk membangun mentalitas ini. Oke. Satu lagi, kemiskinan apa? Kemiskinan struktural. Oke. Kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan tadi. Salah satu di antaranya yang paling dominan, analisa saya tadi, akibat penyakit korupsi daripada pemerintahan. Sehingga ini pun mengakibatkan kemiskinan itu terjadi. Ada kemiskinan yang disebabkan oleh Penyakit koruptif, budaya korup. budaya korup. Yang harusnya tadi anggaran untuk masyarakat, untuk miskin, jadi kan kemiskinan ini salah satu di antaranya indikasinya itu adalah tadi adanya disparitas pendapatan. Ketika pemerintah tidak membuka ruang pekerjaan, ya Itu struktural. betul. Yang paling dominan menurut Akang antara yang absolut, kultural tadi, yang struktural di Kota Tasik, mana yang paling dominan? Ya ini ya struktural ini yang perlu kita sama-sama benahi. Jadi kalau boleh ini ya kemiskinan itu gara-gara struktural sekarang. Ya salah satunya tadi. Salah urus. Tata kelolanya. Bagaimana kita akan mengentaskan kemiskinan? Ketika tata kelola negaranya, keuangannya, ini tidak profesional, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Kita akan melakukan sebuah upaya-upaya untuk mengentaskan kemiskinan ketika anggaran ada. Kalau nggak ada anggaran? Kalau tidak ada anggaran, bagaimana tadi? Nah, potensi untuk mendapatkan anggaran itu cukup terbuka, yaitu lewat PAD, pendapatan asli. Karena pembangunan itu butuh uang. Dan pemerintah membutuhkan kekuatan fiskal untuk pembangunan itu. Betul. Baik Kang. Itu soal kemiskinan. Strategi Akang gimana nanti? Program apa yang mau ditawarkan nanti untuk masyarakat kota? Tentang kemiskinan? Ya, untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Ya, di antaranya langkah-langkah yang kita akan coba. Pertama tadi bahwa negara harus hadir untuk berpihak kepada kemiskinan absolut. Oke. Itu harus. Yang kedua. Dan ini harus tadi diawali dengan pendataan yang valid dan akurat. Oke. Sehingga akan adil sejak data. Ya. Kemudian yang kedua tentu ada yang namanya tadi kemiskinan kultural. Maka ini harus kita rubah mentalnya dengan langkah-langkah tadi penyadaran. Yang ketiga. Yang ketiga struktural adalah tadi kita bikin sebuah kebijakan yang betul-betul pro kepada rakyat. Postur APBD ini tadi jangan dinikmati oleh dalam tanda petik hanya segelintir orang. Indikatornya sederhana tadi. Ketika ini pembangunan fisiknya terlalu banyak, sementara tadi untuk keberpihakan kita kepada masyarakat miskin ini akan sedikit. Bukan berarti kita tidak menafikan tentang pembangunan infrastruktur, tetapi ini harus proporsional. Karena mereka pun punya hak dari amanat undang-undang, amanat uang yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah pusat, baik DAU, DAK, kepada pemerintah kota.
Sekarang kan jor-joran bikin jalan. Iya, artinya Dan proporsional itu, saja. dan itu kan untuk mengatasi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi ataupun apa. Sepakat. Artinya kita tidak bukan berarti tidak setuju, tetapi harus proporsional. Masa tadi umpamanya gitu kan, tadi bangunan baru kemarin saja 1 tahun, kemudian sudah diperbaiki lagi, kan ini. Oke, baik, kita geser ke soal infrastruktur. Salah satu target di RPJMD Kota Tasikmalaya itu salah satunya adalah infrastruktur, memantapkan infrastruktur dasar perkotaan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Menurut Akang gimana infrastruktur di kota? Kita akui secara objektif infrastruktur luar biasa ya pemerintahan hari ini. Kita apresiasi. Sehingga bagaimana tadi jalan-jalan ke pinggiran sudah diaspal. Ya kita objektif ya. Itu harus diakui. Itu sebuah terobosan yang luar biasa. Karena itu akan berdampak kepada tadi kelihatannya ekonomi. Tapi kalau lahan pertanian jadi banyak yang tergusur Ya, gara-gara pembangunan infrastruktur kan itu mengambil hajat hidup orang banyak. Betul, artinya Hasil pertanian jadi turun, kita nggak bisa swasembada. ya kita kan hari ini sudah merubah kota kita ini kan bukan kota pertanian. Ini sebuah konsekuensi. Ya, kota industri kan tadi. Iya, tapi kan buruh taninya banyak yang bekerja. Sepakat. Tetapi kita kan sudah terlanjur. Kota Tasikmalaya merupakan kota industri. Menurut Maka Akang, konsekuensinya tadi itu akan tergerus. menurut Akang nih, pembangunan infrastruktur udah tepat belum? Yang positifnya luar biasa banyak. Yang tidak positif? Ya, kami selalu memberikan sebuah masukan tadi agar pembangunan itu kan outcome dan benefitnya kan itu paling tidak kan tadi. Saya melihat beberapa pembangunan infrastruktur yang sampai hari ini ada yang terbengkalai. Contohnya? Contohnya pasar 7 miliar di Awi Pari. Kemudian Kira kunaon? ya nggak tahu. Kita selalu Nah, maksudnya kunaon ya udah dibangun kan? iya udah dibangun, Udah selesai. tapi sampai hari ini belum Dipakai. pakai. Artinya secara kegiatan aktivitas sudah terlaksana, Ya, uang sudah keluar, proyek mah udah selesai gitu. selesai tadi. Tetapi kan Terfungsi gitu. terfungsi, manfaatnya kan tadi. Ini kan perlu dievaluasi. Ya, selain pasar Jasmani, Purbaratu 1,2 miliar, sudah 2 tahun tidak fungsikan. Pasar Nyemplong dari dibangun sampai hari ini kurang lebih sekitar 4-5 tahun tadi sampai runtuhnya itu tidak digunakan. ada bangunan pasar itu Iya. sejak dibangun Sampai runtuhnya hari ini maksudnya sekarang udah runtuh. runtuh, belum dipakai. Jadi pakai. Ini kan uang rakyat loh. Selain itu Kan? Ya cukuplah itu aja. Yang saya selalu tadi kayaknya ada deh bangunan puluhan miliar nggak dipakai. belum kayaknya tadi. Ya mudah-mudahan nanti yang di Geger Kalong, di Gunung Kalong itu kan tadi bangunan yang cukup luar biasa tadi ini bisa. Itu tahun berapa itu? Ya kemarin kalau tidak salah tahun 2021 itu sekitar 20 miliar. Sebelumnya juga tadi sekian miliar lah cukup. Artinya ya mudah-mudahan. Artinya kita tidak. Mudah-mudahan dianggok gitu maksudnya. Iya, kita kan bukan hanya sekedar tadi bisa mengeksekusi, tetapi tidak bisa memanfaatkan. Ini kan anggaran yang cukup luar biasa. Lah, kalau urusan belanja mah udah palinter. Ngabalanyakeun mah palinter kan. Iya, ini kan PR kita bersama. Ada guyonan jangan sampai tadi ketika belanja maksimalis, ketika pendapatan minimalis. Kan faktanya begitu. Ya emang nggak teman. Ya kan? Belanja mah maksimal. Iya. Tapi kan pendapatan mah. Iya, itulah PR kita bersama. Saya tanya satu lagi itu kan kalau ke Dedaha tuh ada bangunan. Oh iya tadi. Itu apa? Kalau tidak salah Emang gedung kreativitas itu apa ya? Gedung kreatif. Iya betul. Sampai hari ini pun belum
apa? Ya maksudnya kreatif, kok pemerintah tuh kreatif banget gitu bikin bangunan tanggus. Ya mudah-mudahan nanti tanggung jawab PLT ya 2022 November kan tadi sampai 2004 tadi tidak selesai, tanggung jawab 2024 nanti siapapun juga tadi. Enggak, saya melihatnya sederhana. Kalau dari kasus yang tadi ya, Yeah. ada pasar yang belum digunakan, ada yang pasar udah hancur belum Yeah. digunakan, ada pasar yang dipakai ngelepek Japati gitu kan, itu jadi pasar. Ada bangunan yang ini ada prem asal serap anggaran. Iya, jangan sampai tidak dengan perhitungan yang matang. ya. Kan idealnya ketika kita mau melakukan sebuah kegiatan itu kan perlu ada SWOT analisa. Ya harus dikaji dulu duitnya. Kaji dulu ayah gitu. kemanfaatannya seperti apa. Ini kan harus ada kajian kan. Gitu kan. Oke. Ya ini bagian dari evaluasi kita bersama, Pak. Oke. Kalau akan jadi wali kota konteks infrastruktur, gimana? Ya kita kan akan memprioritaskan apa yang dibutuhkan oleh kita. Gitu. Artinya asumsi tadi seolah-olah tadi hanya berbasis menghabiskan anggaran, ini kan yang harus dirubah oleh kita. Kan outcome-nya ya. Kita ini harus output mah ada bangunan. Iya, tapi benefitnya kan tadi. Kalau tadi dipakai emang ada Iya, tuh. makanya tadi. Itu. Ini kan uang amanah. Apalagi tadi, ya tadi sangat menyakitkan kepada masyarakat miskin. Oke, balik lagi kepada hal yang dibutuhkan tadi. Iya. Akang bilang, apa yang paling dibutuhkan infrastruktur? Iya, umpamanya hari ini kondisi rumah sakit. Ini kan harus menjadi prioritas kita. Kenapa? Dengan poli hari ini, siapa yang dirugikan? Poli yang tidak angges. Yang tidak angges. Ya masyarakat mah rugi lah. Ya rugi masyarakat Selain yang tadi. sarek, Sehingga tadi tempat-tempat polik itu kan hari ini kan diganggang. Ya kan selain saregsek ya, Ya namanya sepakat. juga rangkai atau kan Iya. itu bisa dipakai mau. Itu kan tadi. Kan logika berpikir saya itu kenapa? Udah aja satu lantai. Artinya bisa dimanfaatkan. Tadi. Itu salah satunya. Itu kan sangat urgen. Kenapa? Pelayanan dasar dong. Kesehatan itu. Oke, selanjutnya soal pelayanan dasar nih. Kualitas pelayanan dasar. Gimana menurut Akang? Ya sampai hari ini umpamanya di kesehatan. Tadi. Ini kan masih perlu ditingkatkan. Ya dengan kondisi carut marutnya tata kelola rumah sakit hari ini, jelas pelayanan dasar tidak tadi terlayani dengan baik. Obat ya ayah di rumah sakit, padahal dia bawa BPJS, Kedah meser keluar. Kan ketika dia sudah dinyatakan punya BPJS yang PBI umpamanya tadi, berarti dia itu orang miskin yang tidak punya duit, dijamin oleh negara ketika berobat gratis. Tapi ketika obat tidak ada di rumah sakit, ini kan persoalan. Yang kedua, saya sering mengkritisi tadi, CT scan sudah hampir 5 tahun rusak di rumah sakit. Kenapa nggak diperbaiki? Why? Saya selalu Komisi Opat mendorong karena tadi pelayanan dasar tidak akan optimal dan maksimal ketika alat tersebut tidak ada di RSUD. Masyarakat miskin bawa BPJS harus di CT scan tidak ada, akhirnya ke rumah sakit swasta. Kalau pendidikan gimana Kang sekarang Bu? Ya, saya ada sesuatu hal yang perlu kita lakukan, yaitu merubah mindset. Jadi mindset anak-anak kita tadi lebih kepada mindset menjadi kaum buruh. Gitu. Bukan tadi perlu ditingkatkan, dirubah mindsetnya menjadi seorang entrepreneur. Karena ketika posisi kita, masyarakat kita dominan menjadi kaum buruh, maka
tingkat kemiskinan ini tidak akan. Kan sekolah mau yang damel. Inilah yang perlu dirubah mindset kita. Bukan berarti kita ini mengharamkan kerja, ketika ada peluang kerja ya kerja. Tetapi harus diperbanyak. Penduduk Kota Tasikmalaya ini adalah pemuda-pemuda warga masyarakat yang memiliki mindset tadi entrepreneur. Karena sebuah kota, sebuah negara maju itu idealnya 20% menjadi masyarakat, warga, pengusaha. Oke. Pak Kang udah menghitung belum sekarang berapa? Iya, kalau nasional saja kan 2% juga. Kalau di Tasik? Iya, nggak begitu jauh lah gitu kan tadi. Oke. Lalu soal tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Gimana reformasi birokrasi di Kota Tasik? Iya, ini perlu sebuah upaya yang optimal dan maksimal. Reformasi birokrasi. Kang melihat ada masalah nggak? Iya, masalahnya cukup luar biasa. Apa? Apa? Ya, salah satu di antaranya adalah tadi dari sisi tadi mentalitas ini kan perlu diperbaiki. Salah satu di antaranya tadi ada budaya korup di dalam tubuh birokrasi. Salah satunya. Artinya saya indikasinya sederhana tadi. Begitu besar tadi peluang PAD. Tetapi ini kan tidak. Oke, karena ada sifat atau karakter koruptif. Ini yang perlu kita sama-sama tadi melakukan sebuah penyadaran. Makanya reformasi birokrasi ini sesuatu hal yang perlu dilakukan oleh siapapun juga. Karena birokrasi merupakan sebuah lembaga negara yang mengelola anggaran yang dititipkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kota. Siapa gerangan? Yaitu eksekutif, tentu dengan legislatif. Sehingga reformasi birokrasi ini ada sesuatu hal yang perlu kita tingkatkan terus. Di antaranya juga diperkuatnya tadi sosial kontrol dari masyarakat. Karena yang namanya eksekutif dan legislatif itu adalah manusia. Karakter dasar manusia itu al-insanu makhlul khoto wa nisyan. Sok malaweng, sok poho. Mengelola 2 triliun nih. Kemudian tidak ada sosial kontrol. Keberanian di masyarakat. Maka apa jadinya? Oke, itu dalam konteks birokrasi. Akang melihat sekarang penempatan orang, penempatan dalam jabatan itu udah sesuai? Iya. Atau belum sih? Iya, ini kan persoalan kita bersama kan tadi. Artinya ini maksudnya persoalan. Ya, ketika menempatkan tadi seseorang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Ya kalau Rasulullah SAW mengatakan tadi pantarus sa'ah. Berapa persen di kota? Ya saya belum bisa tadi mengakumulasi tadi ke persentase. Tetapi saya melihat tadi tidak sesuai dengan keahliannya, tidak sesuai dengan tadi. Background pendidikan. Ya, tidak linear lah. Ya, tidak linear. Tidak linear lah tadi. Ya harusnya kan linear. Idealnya gitu kan tadi. Ya sabodo-bodo nage nu linear mah gitu tadi. Sabodo-bodo oke. Nu linear mah gitu kan. Da manukna tadi. Gitu kan. Sehingga tadi merit system itu yang harus dilakukan. Sekarang merit system berjalan nggak? Ya, ya kebetulan saya bukan di komisi 1 ya. Tapi karena itu bagian komisi 1 kan tadi. Ini perlu ini direformasi nih dengan tadi. Artinya jangan sampai tadi berjalan nggak merit system sekarang? Iya mungkin secara objektif ini perlu diperbaiki lah kan tadi. Kalau tidak berjalan penempatan orang, berarti ada batu di balik udang. Ya itu Pak Anjir bukan saya itu tadi. Ya kan begini iya. Maksudnya. Ya kan bukan bidangnya ditempatkan di mana gitu. Iya, sepakat. Kita tidak ingin tadi. Itu juga kan birokrat sendiri kan butuh kepastian. Betul. Sebagai profesional. Betul, sepakat.
Karena ya mau melakukan inovasi gimana kalau dia nggak paham bidang. Ya, betul. Sehingga menurut saya ini reformasi birokrasi ini adalah sesuatu hal yang sangat akan dilakukan oleh kita. Karena kita tidak mungkin bisa membangun ketika mentalitas birokrat tadi dari sisi PAD-nya ini tidak. Cobanya ada praktek percaloan nggak sih? Saya tidak melihat. Jual beli jabatan. Saya tidak tidak melihat lah secara kasat mata, saya tidak. Kalau menurut perasaan Akang aja, jangan kasat mata. Ya itu Pak Muhadjir aja. Itu. Apa yang akan Akang lakukan kalau jadi wali kota dalam konteks reformasi birokrasi? Ya pertama kita harus melakukan sebuah penyadaran. Yang dilakukan terlebih utama adalah sebagai wali kotanya. Karena filosofinya, yaitu filosofi ikan, saya sering sampaikan. Ketika ikan kepalanya busuk, maka ke bawah pun akan busuk. Maka reformasi birokrasi yang sangat menentukan itu adalah tadi nomor satunya dulu. Kemudian dilanjutkan ke bawah kan, Pak Kadis, Pak Sekdis, Pak Kapit. Ini yang harus tadi dilakukan sebuah reformasi birokrasi dengan penyadaran. Gitu. Dengan cara apa? Kita kan kota santri, ajengan seueur, pengawasan tadi. Ini perapatan ke kuping kan gitu. Iya, ini kan harus dijadikan sebuah sarana untuk melakukan reformasi tadi. Bahwa kita ini kan bukan hidup hanya sekedar di dunia. Sehingga konsekuensi kita hidup di dunia ini, apalagi sebagai pejabat, ini kan ada konsekuensi akhirat. Sehingga reformasi birokrasi itu ini sesuatu yang paling strategis dilakukan ketika ingin ada sebuah selain perubahan. Penyadaran, apa yang akan Akang lakukan nanti? Ya diantaranya apalagi kita sebagai kota santri. Mau Akang berani tegas nggak nanti kalau jadi wali kota? Ya kan sebuah organisasi. Nggak kompeten, nggak capable, nggak punya ini, nonjobkan. Kan sebuah organisasi yang baik itu adalah organisasi yang melaksanakan sebuah tadi kebijakan apa yang dikatakan tadi reward and punishment. Kalau rewardnya kan tiap bulan nerima. Iya, artinya kan bukan hanya tiap bulan saja. Ya kan rewardnya sekarang juga nerima. Iya, artinya kan tadi reward itu kan itu hak mereka setiap bulan itu. Kan bukan hanya mereka tiap bulan mendapatkan itu. Reward itu kan bisa tadi diberikan sebuah jabatan tadi. Tetapi punishment pun harus dilakukan. Artinya ketika tidak sesuai dengan kalau tidak aturan. mampu capai target, kalau itu ada punishment. Iya. Itu yang harus dilakukan. Ya harusnya kan harus dilakukan tadi. Karena ketika itu tidak dilakukan, maka perubahan tidak akan terjadi. Baik, menarik sekali. Satu lagi Kang tadi. Akang mau jadi wali kota Tasik dengan postur anggaran yang kira-kira 300 miliar lebih PAD-nya. Iya. Dan itu transitoris berapa? 120-130-an. Ya, sekian ratus miliar masih transitoris. Sangat kecil sekali sebenarnya untuk menuntaskan kemiskinan. Mendongkrak pertumbuhan perekonomian dan lain sebagainya. Akang melihat potensi PAD kita seperti apa sih? Kalau jadi wali kota, apa yang akan dilakukan untuk dongkrak pendapatan asli daerah? Nah, Tasikmalaya cukup potensial sebenarnya tadi. Untuk meningkatkan PAD. Tentu dengan dua cara, intensifikasi dan ekstensifikasi. Hari ini kita melihat potensi PAD itu yang belum optimal dan maksimal. Yang belum optimal apa aja? Ya saya kemarin dalam rapat ya dengan beberapa dinas penghasil, saya mengkritisi. Salah satu di antaranya adalah PAD dari retribusi parkir. Yang targetnya 3,6 miliar, ternyata hanya tercapai 780 miliar. Juta? 780 juta. Kalau 700 miliar? Ya, 780 juta. Dari target 3,6 miliar. Parkir aja? Parkir saja, retribusi parkir. Berarti 360 hari
Sehari dapat berapa dari parkir? Jadi 780 juta dibagi 360 hari, maka terhitung satu harinya 2.150.000. Dan 2 Dari juta. 400 karyawan petugas yang pakai baju konek. Berarti Faktanya di lapangan tadi dulu, berarti sehari per karyawan itu dapat 5.000. nyetor 5.000 ke Pemda. Emang dia menghasilkan 5.000? Tanya berarti saja kan di lapangan tanya tuh. 2 motor 5.000. Iya, tanya saja tadi. 2 motor lah ya. Ini kan salah satu ya tadi temuan saya, potensi itu luar biasa. Itu kenapa bisa begitu? Iya, saya selalu mengevaluasi di Badan Anggaran. Inilah fakta. Kenapa? Why? Nah, karena tidak ada sistem. Saya sering menyampaikan tadi, agar tadi, karena peluang untuk dalam tanda petik tadi, uang ini tadi bocor, ketika pindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Ada kebocoran. Saya yakin ini ada kebocoran. Retribusi. Disebut tadi. Makanya saya mengusulkan tadi, bisa nggak tadi dalam hal ini tadi dinas penghasil, dalam hal ini Disub, bikin saja tadi rekening negara, Disub, seluruh tukang parkir ini tadi masuk store ke rekening Disub, sehingga tidak ada tadi perpindahan uang dari orang ke orang, sehingga ini bisa meminimalisir tadi kebocoran. Itu luar biasa. Itu pikiran saya tadi. Untuk meminimalisirnya adalah tadi buka saja tadi rekening tadi, sehingga tukang parkir kan Anda sudah dipatok. Anda ada yang 2 juta sebulan, ada yang 1,5 juta, ada yang 600. Sehingga peluang tadi. Kalau optimal kira-kira berapa dari parkir aja? Itu bisa mencapai 4 sampai 5 miliar setahun. Dari parkir aja. Dari parkir, retribusi parkir. Yang lain? Ya, pajak parkir. Kan pajak parkir itu hari ini cuma 1,1 miliar. Dari berapa titik? Dari 76 wajib pajak. 76 wajib pajak. Hitungan saya, ya, dari 5 sampai 10 titik saja itu sudah tertutup 1,1 miliar. Bukan dari 70 ya? Bukan 7. Kenapa? Karena hitungannya, regulasinya itu kan 25% dari bruto. Kalau Asia Plaza saja hari ini, ya, rata-rata dapat 10 juta. Berarti per harinya 2,5 juta. Karena regulasinya 25% dari bruto. 2,5 juta per hari kali 30, 75 juta kali 12, 900. Kalau optimal itu, ya, nggak ada kebocoran, itu dari pajak parkir kira-kira dapat berapa? Saya kemarin menargetkan 2,5 tahun ya, kemarin di Banggar itu. Kalau Akang jadi wali kota, PAD naik berapa target? Ya, 20 sampai 30% kita. Hari ini kan rata-rata itu sekitar 5-10% tiap tahun itu. Berarti hampir setengah triliun ya? Iya. Harus tadi. Kan masyarakat selalu nyinyir kepada kami ketika kami studi banding. Naon sih studi banding itu kan tadi. Ya. Ternyata banyak kota dan kabupaten yang lain. Ketika mereka profesional dan baik, kita ambil dan kita adopsi. Contoh umpamanya, 2016, 2017, saya kunjungan kerja ke Kabupaten Madiun. PAD parkirnya, retribusi parkirnya itu mencapai 5 miliar. Madiun kabupaten. Madiun kecil lah dibanding. Iya kan kabupaten. Dibanding kota Tasik. Himalaya tadi. Artinya, kenapa kita tidak mengadopsi yang baik? Oke, menarik sekali, sangat seru sekali, banyak isu yang terangkat. Niat untuk mencalonkan jadi wali kota mudah-mudahan. Amin, amin. Amal ibadah buat amin, amin, amin. Ya, saya punya tagline bahwa kekuasaan adalah alat untuk melipat gandakan kebaikan.
Karena ketika kita menempati posisi jabatan strategis, maka kebaikan itu terbuka lebar. Oke, dari sekian persoalan yang kita bahas dari awal sampai akhir, ketidaktercapaian pembangunan, gitu, misinya tidak tamat gitu. Banyak sekali PR yang harus dilakukan, apalagi kalau kita melihat dokumen RPJP kita dengan visi yang sangat luar biasa sekali, luhur gitu, gitu. Menjadi wali kota di kemudian hari bukan menjadi wali kota yang mudah loh. Sepakat. Menjadi wali kota yang sangat berat menghadapi persoalan. Apa visi Akang? Iya, sederhana ya. Saya tidak muluk-muluk tadi. Bahwa Tasik ini merupakan tadi kota santri. Tentu visi religius ini sesuatu hal yang tidak boleh dikesampingkan. Kemudian yang kedua adalah tadi tentang kesejahteraan. Kalau dalam Quran itu ada kalimat alladzi at'amahum min ju'. Artinya harus dibebaskan tadi perutnya dari kelaparan. Sehingga Rasul mengatakan kahadal fakru ayakunul kufur. Hampir-hampir kefakiran itu mengakibatkan orang menjadi kufur. Sehingga tadi kesejahteraan ini adalah merupakan tadi visi saya, ya, prioritas saya untuk diutamakan. Baik, menarik sekali berbincang banyak tentang visi, perspektif beliau, salah satu calon wali kota dari Partai Keadilan Sejahtera, dengan landasan nilai religius tentunya, membangun sebuah kesejahteraan. Terima kasih, Baraya Priangan. Kita akan bertemu lagi dalam perspektif di episode berikutnya dengan menghadirkan tokoh yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.